Halo semuanya, sekarang aku akan bahas tentang proses stokastik. Sebelumnya kenalkan dulu, aku Felicia Servina Juang, bisa dipanggil Juang dari Prodi Matematika. Nah, kita harus kenal dulu ini sama apa yang namanya proses stokastik. Nah, dalam matematika, khususnya ilmu teori peluang dan statistika, kita punya suatu proses stokastik ini merupakan suatu koleksi peubah acak, ya kan? Yang kita misalkan dengan xt, dengan t-nya merupakan suatu parameter dari suatu himpunan indeks. Jadi kita himpunan indeks bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, umumnya t-nya ini akan berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit, ya kan, diskrit. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 menit, 2 menit, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya nilai dari xt ini, ya kan, nilai dari xt tadi kita punya disebut sebagai ruang set. Jadi himpunan nilai yang mungkin untuk variabel random tadi dari suatu proses stokastik itu disebut ruang set atau state space. Ya kan? Jadi kapan kita gunakan proses stokastik ini? Ya jelas dari sini. Ketika kita punya variabel randomnya itu xt dengan t-nya itu adalah suatu unit waktu diskrit dan nilai dari xt ini adalah acak atau random. Jadi dia adalah peubah acak yang ada nilai probabilitasnya. Nah, saat itu kita gunakan proses stokastik. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita bakal lihat ke contohnya. Nah, contoh yang pertama nih, kita punya xt merupakan variabel random yang menyatakan banyaknya pengunjung yang datang pada sebuah swalayan selama periode waktu 0 sampai t. Ya, jadi kita punya xt. Oke, kita punya xt. Ini pengunjung yang datang selama periode waktu 0 sampai t. Jadi misalkan kita punya x1. Nah, X1 ini adalah melambangkan banyak pengunjung yang datang, ya kan, yang datang pada periode waktu, misalnya kita ambil aja jam, ya biar realistis sedikit ya, jam. Jadi yang datang selama periode waktu 0 sampai 1 jam. Itu adalah X1. Nah, kemudian kita punya berapa nilainya, berapa kemungkinan nilainya. Nah, di sini kita punya ruang state tadi atau space tadi. Jadi kita punya misalkan kita buat X1 adalah state di mana pengunjung yang datang adalah 0 sampai 10 orang. Kemudian 2, 10 sampai 20 orang. 3, 20 sampai 30 orang. Dan X4, 30 sampai 40 orang. Misalkan ini tokonya kecil gitu ya. Jadi kapasitasnya kira-kira sampai 40 orang lah. Jadi kita ambil ada 4 state di sini. Nah, nanti kita punya X1, misalkan dia yang datang 15 orang, berarti berada di state X2. Begitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya. Di sini xt merupakan variabel random yang menyatakan terjadinya hujan pada hari ketik. Nah, nggak cuma angka doang, ternyata bisa yang lain. Ini terjadinya hujan pada hari ketik. Jadi kita punya misalkan x2, ya kan? Dari hari ini berarti kan kita punya ini menyatakan terjadinya hujan pada hari kedua. Atau misalkan kita ambil aja 1 itu Senin, 2 itu Selasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana tentang dengan ruang state-nya atau state space-nya? Nah, kita ambil X1 itu hujan, X2 itu tidak hujan. Jadi kita punya, misalkan hari Rabu itu tidak hujan, maka kita punya X3 itu nilainya akan berada di state X2, yaitu tidak hujan. Dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Berikutnya. Nah, di sini kita sudah menghubungkan tentang set space atau proses stokastik tadi dengan Markov chain. Nah, jadi di sini kita punya soalnya adalah kita punya Markov chain dengan set space-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah transition matrix-nya. Oke, ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang ditanyakan adalah apakah chain ini, rantai ini irreducible dan apakah dia aperiodic? Nah, setelah kita gambar yang tadi ya, bisa dilihat. Nah, di sini kita punya gambar ini, ya kan, yang sudah kita gambarkan di samping ini. Kita punya chain-chain ini saling communicate. Artinya apa? Kita lihat satu bisa kedua, ya kan? Satu bisa ketiga, satu bisa kedua, bisa ketiga, ya kan? Kemudian dia juga bisa ke
4 lewat sini, 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 ya kan, keempat. Kemudian bisa ke 5 dengan cara ke sini, kedua, terus ke 5. Nah, berarti 1 bisa ke semuanya. 2 bisa ke 1 lewat sini, lewat 4 terus 1. Kemudian bisa ke 3 lewat 4, 1, 3. Bisa ke 4, bisa ke 5. Nah, dan seterusnya. Coba kalau teman-teman lihat, ini bisa datang ke step teman-temannya. Jadi, yang ini disebut communicate. Kemudian, kita punya dia juga recurrent. Nah, apa itu recurrent? Kita lihat di sini. 1 bisa ke 2. Apakah dia bisa kembali ke 1? Nah, ternyata bisa. 1 bisa ke 3. Apakah dia bisa kembali 1? Ternyata bisa lewat 4, lewat 1. Ke 1 lagi. Nah, ternyata 1 berarti recurrent. Kita lihat yang 2. Dia bisa ke 5. Ternyata dia bisa balik lagi ke 2 dengan cara lewat 1, kemudian ke 2. Nah, itu 2 berarti recurrent. Oh, bisa kita lihat lagi ke 4. Karena 2 bisa ke 4, kita cek 4 bisa kembali ke 2. Oh, ternyata bisa lewat 1, kemudian ke 2. Nah, itu tadi baru 1 dan 2. Teman-teman bisa lihat yang 3, 4, 5 itu juga recurrent. Nah, maka itu kita bisa sebut chain ini, rantai ini bersifat communicate dan recurrent untuk setiap step-nya, untuk step 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dapat dikatakan bahwa chain ini irreducible, kan, karena bersifat communicate dan recurrent untuk semua step-nya. Nah, selanjutnya kita punya teorema yang menyebutkan jika step-nya itu recurrent, maka chain tersebut aperiodic. Nah, karena tadi kita punya setiap step itu recurrent, maka kita juga bisa mengatakan bahwa chain-nya aperiodic dari teorema yang tadi aku sebutkan. Nah, kita masuk ke apa yang kita cari kedua. Nah, kita akan mencari stationary probability vector. Nah, di sini kita punya rumus untuk stationary probability vector adalah, nah, kita punya vektornya adalah P, misalkan P di sini ya. Jadi kita punya stationary probability-nya adalah P sama dengan P dikali P merupakan matriks transisi tadi. Ya kan? Nah, di sini kita masukkan ini vektornya P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian P-nya yang sudah ada di soal tadi. Nah, ditambah kita harus definisikan di sini teoremanya adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 itu harus sama dengan 1. Oke, nah dari sini kita bisa jabarkan dari perkalian matriks sebelumnya, ya kan? Kita bisa jabarkan, kita peroleh persamaan linear seperti ini. Kemudian bisa kita sederhanakan, diperoleh ini, ya kan, tinggal dipindah ruas sederhana saja. Kemudian, nah di sini bisa kita ganti yang tadi sebelumnya kita punya di sini masih dalam bentuk linear, ada P1, P4, P5 dan seterusnya. Nah, yang bagian ini sudah kita coba untuk sama dengan kan P1 semua. Jadi P1 sama dengan P1, P2 sama dengan dalam bentuk P1 dan seterusnya. Nah, kemudian bisa kita substitusikan pada yang tadi P1 tambah P2 tambah P3 sampai ditambah P5, hasilnya harus 1. Nah, di sini kita punya ditambahkan semuanya, totalnya 1. Jadi kita punya P1 itu akan sama dengan 10/37. Nah, selanjutnya baru bisa kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya tadi dengan P1-nya adalah 10/37. Nah, di sini kita dapatkan bahwa, nah ini dia, P1-nya adalah 10/37, P2-nya 5/37, P3-nya 5/37, P4-nya 3/37, P5-nya 14/37. Nah, di sini udah ada syarat desimalnya, yang kemudian kita juga bisa mengecek dari steady state-nya. Steady state itu bisa kita dapatkan dengan matriks transisi tadi, kita pangkatkan dengan bilangan yang besar, sehingga pada jangka waktu yang besar, kita punya state-nya itu ternyata stabil. Nah, berapa stabilnya? Nah, kita ini cek dengan Python, jadi kita punya array-nya adalah P di sini, kemudian kita pangkatkan dengan bilangan K, yaitu 99, kemudian kita cari, nah ini kita print P-nya, ini adalah P yang atas, kemudian ini kita cari P pangkat K, kita punya P pangkat K nih 0,27027, kemudian ini P2-nya, ini P3, ini P4, ini P5. Kita bisa cek dengan sebelumnya. Nah, ternyata sama. Oke, jadi kita peroleh bahwa tadi penyelesaiannya adalah P1 sama dengan 0,27, 027 dan seterusnya, P2 dan semua dengan ini sampai P5. Jadi kita bisa dapatkan vektornya adalah vektor yang berisikan entry-entry-nya adalah P1 sampai P5 ini. Kita akan lanjutkan. Jadi kita punya chain
start dimulai dari step 1. Nah, kita akan cari expected number of steps until it is in step 1 again. Jadi kita punya awalnya di step 1, kita cari expected number-nya sampai stepnya balik ke step 1 lagi. Nah, di sini penjelasannya mudah karena kita udah punya teoremanya, ya kan, yang sudah kita pelajari bersama dari proses stokastik. Nah, karena kita tadi dari poin sebelumnya kita udah peroleh bahwa Pi1 itu sama dengan 0,2707027,027. Oke, ini ya. Nah, maka kita dapat mencari nilai ekspektasinya, expected number-nya untuk sampai ke 1 lagi, itu rumusnya adalah ini S1 sama dengan 1 per Pi1. Nah, di sini kita peroleh dapat dengan mudah kita hitung 1 dibagi 0,27027,027. Nah, di sini kita peroleh 3,7004. Nah, jadi bisa kita bulatkan mungkin menjadi 3,7. Nah, selanjutnya kita punya tadi sama X0-nya di 1. Artinya adalah kita punya chain ini titik awalnya adalah di step 1. Nah, yang ditanyakan adalah expected number of steps until the chain is in step 4, step 4. Jadi kita punya awalnya ada di step 1, expected number-nya sampai di step 4 itu berapa, kan? Nah, jadi kita punya di sini tadi, ya kan? Aku tuliskan kembali matriks transisi Markov chain-nya adalah seperti ini, ya kan? Nah, kemudian karena kita akan mencari sampai ke titik step 4, maka kita akan coba eliminasi, ya kan, bagian state 4 di sini. Ya kan, akan kita hilangkan karena kita akan menuju ke sana, ya kan, akan menjadi seperti ini. Nah, kita namakan step itu dengan key. Ini kita punya ini 5 ya. Ini 5. Nah, kita punya di sini key-nya menjadi 0,5, 0, 0,4/5, dan seterusnya. Ini sudah dihapus bagian kolom dan baris yang 4. I min Q-nya di sini, kita punya I adalah matriks identitas, ini 111, kita kurangi dengan Q tadi, kita peroleh menjadi matriks ini yang sampingnya. Dapat kita cari dengan I dikurangi Q, diinverskan, jadi kita bisa cari matriks inverse-nya. Kita ini gunakan Python kembali, ini kita masukkan S-nya merupakan matriks I min Q. Kemudian kita cari inverse dari matriks I min Q. Nah, inverse-nya, kita peroleh inverse matriks dari I min Q ternyata 3,33, 1,667, dan seterusnya. Nah, bisa kita tuliskan di sini. Nah, kita punya I min Q inverse-nya adalah 10/3, 5/3, 5/3, 14/3, dan seterusnya. Ini adalah bentuk pecahan dari yang tadi sudah kita dapatkan di Python. Nah, selanjutnya kita peroleh expected number-nya, ya kan, untuk mencapai step 4 dengan step awalnya adalah X1 adalah yang ini kita jumlahkan ketika titik awalnya adalah X1. Nah, kita punya ketika di sini kan dia titik awalnya adalah 1. Jadi kita masukkan expected number-nya adalah dijumlahkan dari ini tambah ini tambah ini. Nah, selanjutnya dapat kita hitung diperoleh. Nah, 10/3 ditambah 5/3 tambah 5/3 tambah 14/3. Hasilnya 34/3 sama dengan 11,3333. Nah, kita akan masuk ke nomor selanjutnya. Nah, kita punya di sini X0-nya masih 1, yaitu step awalnya masih di step 1, titik awalnya. Nah, kita akan mencari probabilitas bahwa chain rantai ini akan masuk ke step 5 dulu sebelum dia masuk ke step 3. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, caranya adalah bagaimana kita mencarinya. Di sini kita punya gambar ini lagi, aku taruh di sini ya. Di sini kita misalkan dulu. Misalkan VI itu merupakan probabilitas chain masuk ke step 5 sebelum masuk ke step 3 dengan set awalnya I. Jadi kita probabilitas masuk ke step 5 sebelum masuk ke step 3. Ini kayak soal yang tadi, kita cari probabilitasnya. Tapi step awalnya adalah I, cara tadi kita cari adalah 1, tapi ini kita masih misalkan set awalnya itu I. Nah, di sini kita punya V1
V1 di sini, ya kan? Itu bisa aja dia lewat 2, bisa lewat 3. Karena apa? Karena jalannya cuma kedua, kalau enggak ya ketiga. Nah, peluang kedua berapa? Setengah. Setengah V2 ditambah setengah V3. Kenapa V2, V3? Nah, karena V2 itu juga merupakan probabilitas chain masuk ke step 5 dulu sebelum masuk ke step 3. Dengan set awalnya apa? 2. Ya kan? Berarti kita bisa cari peluang yang kedua ini lagi, masuk ke 5 dulu sebelum 3. Ya kan? Jadi tahu ya, itu dengan iterasi. Kemudian kita punya V2. Dia jalannya cuma kalau nggak lewat 4, ya 5 karena panahnya cuma ke sana. Jadi dengan peluangnya 1/5 dan 4/5 ini kita punya V2 sama dengan 1/5 V4 ditambah 4/5 V5. Ya kan? Kemudian kita punya V3. Kalau state awalnya dia sudah berada di titik state 3, bagaimana dia bisa masuk ke state 5 sebelum masuk ke state 3? Orang dia sudah ada di state 3. Maka jelas itu tidak mungkin. Jadi V3 itu sama dengan 0 probabilitasnya. Kemudian V4, kita punya V4, panahnya hanya 1, yaitu ke state 1. Nah, di sini berarti kita punya peluang jika set awalnya 4 sama dengan peluang jika set awalnya 1. Nah, kemudian kita punya V5. Jadi kita titik awalnya sudah di state 5. Jadi peluang dia masuk ke state 5 dulu sebelum masuk ke state 3 jelas 1, karena dia aja sudah lewat dari 5. Mau dia langsung ke 3, ya dia sudah di 5 dulu. Gitu kan. Nah, jadi peluangnya adalah 1, karena jelas terjadi. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan persamaan linear, ya kan? Ini akan tadi membentuk persamaan linear kan ya. Nah, bisa kita sederhanakan dan bentuk persamaan, selesaikan persamaan linearnya. Nah, ini kita punya dieliminasi dulu, kita punya dapat V1 sama dengan 4/9. Akhirnya kita peroleh V1, V2, V3 dan seterusnya dengan memasukkan V1-nya. Sebenarnya tidak usah, nggak apa-apa karena kita memang mencari V1, tapi untuk lebih jelasnya bisa kita cari V2, V3, V4, V5-nya. Nah, di sini udah kita peroleh. Nah, ini peluang untuk masuk ke step 5 dulu sebelum ketiga dari set awalnya 1, set awalnya 2, set awalnya 3, 4, dan 5. Nah, karena yang kita cari tadi dengan set awalnya adalah 1, ya kan, kita punya titik awalnya adalah di step 1, maka probabilitas chain will enter step 5 before it enters step 3 adalah sebesar 4/9. Ini adalah nilai V1 tadi. Oke, nah berikutnya setelah kita mengenal tentang Markov chain, proses stokastik, kita akan coba cari tentang aplikasinya. Apa sih aplikasi yang bisa kita terapkan dari teori yang sudah kita punya tadi? Nah, judul papernya adalah yang sudah aku sebutkan tadi, Application of Markov chain dengan fuzzy state to gold price. Nah, ini penulisnya adalah Bernauzun dan Ersin-Kirov. Nah, selain itu kita juga punya jurnal-jurnal pendukung yang digunakan untuk membedah paper yang akan kita analisis ini. Nah, ini ada 2 jurnal pendukungnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih harga emas itu selalu bisa naik, bisa turun, dan gimana cara kita prediksinya? Nah, selain itu kita juga kepikiran nih, kenapa sih kalau harus emas? Kenapa nggak yang lain aja? Bisa aja jual beli tembaga dan lain sebagainya. Kenapa harus emas? Nah, kita punya pada waktu jurnal paper ini dibuat, ya kan. Jadi, estimasi mengenai tingkat pengembalian harga emas itu menjadi topik yang paling populer pada saat itu di bidang keuangan karena pengembaliannya yang tinggi. Nah, karena itu beberapa penelitian banyak yang dilakukan untuk memprediksi arah pergerakan harga emas. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini yang dicari dari penelitian ini adalah tujuannya adalah akan menentukan matriks transisi probabilitas pengembalian harga emas menggunakan Markov chain model dengan fuzzy state atau disingkat MCFS dengan bilangan fuzzy segitiga atau triangle fuzzy number. Oke, nah di sini kita punya emas itu bisa diperkirakan dengan 3 cara. Salah satunya di sini ya, cara memperkirakan harganya, harga emas. Nah, ada yang perkiraan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ya kan? Nah, di sini kita punya, kalau pendek itu mungkin jam harian, mingguan, gitu, itu pendek. Kalau menengah itu bisa bulanan, atau 3 bulanan, atau 4 bulanan mungkin. Nah, itu menengah. Kemudian perkiraan jangka panjang itu proses tahunan, jadi bisa setahun, atau mungkin 2 tahun, atau 1 lustrum, dan seterusnya. Nah, itu adalah 3 cara. Nah, yang akan kita pakai adalah yang menengah. Oke, jadi di sini bahasan kita adalah data bulanan, ya kan? Di sini ada data bulanan. Dengan waktunya, data yang digunakan adalah rentang waktu dari Januari
2003 sampai Januari 2017. Nah, analisisnya itu menggunakan rata-rata harga emas setiap bulannya, jadi pakai rata-rata ya. Jadi satu bulan di rata-rata harga emasnya, satuannya adalah dolar per ons. Nah, ini datanya diterima dari Bursa Emas Istanbul. Nah, selanjutnya tadi udah kita singgung dikit nih, MCFS, Markov Chain Process with Fuzzy State. Nah, kenapa harus pakai fuzzy state, ya kan? Nah, kita tahu nih, mendefinisikan masalah dengan fuzzy itu sangat berguna. Yang pertama, kalau nggak ada informasi yang cukup dari sistemnya. Yang kedua, kalau sistemnya itu keadaannya kita tahu, tapi jumlah keadaannya terlalu besar buat kita buat keputusan. Maka kita menggunakan fuzzy state. Nah, apa sih keadaan yang memenuhi dua kriteria ini? Ya kan? Kita bisa lihat selanjutnya. Nah, ini kita definisikan dulu parameternya. Ya kan, kita punya RT. Yang akan kita gunakan adalah yang RT ini, yang RT. Nah, di sini PT kenapa dimasukkan? Karena supaya tahu cara menghitung RT bagaimana. RT adalah persentase perubahan bulanan dari harga emas. Kemudian PT-nya adalah harga emas atau rata-rata harga emasnya tadi ya yang udah dihitung dari data tadi. Nah, kita punya RT-nya adalah PT dikurangi PT-1 dibagi dengan PT-1 seperti itu. Nah, kita kembali lagi, kenapa tadi harus pakai fuzzy? Ya kan? Nah, di sini kita punya data yang kita punya, ya kan? Di sini adalah salah satu contohnya atau salah 5 ya di sini. Contohnya dari beberapa bulan terakhir yang dicantumkan pada paper, karena dari Januari 2003 sampai Januari 2017 kan jauh banget, banyak banget itu bulannya. Jadi di sini contoh yang diambil hanya 5 bulan terakhir aja. Nah, di sini kita punya RT-nya yang udah dihitung tadi, itu adalah sebesar 0,49%, min 3,18%, dan seterusnya. Nah, gimana tadi kita caranya buat XN tadi? Gimana kita buat himpunan bilangan nilai-nilai dari variabel randomnya kalau misalkan angkanya seperti ini? Apakah kita harus buat 0,49%, kemudian 0,50%, kemudian berapa? Atau kita gunakan rentang seperti tadi, misalkan 0 sampai 0,15%. Tapi gimana caranya biar efektif? Nah, bagaimana caranya? Itu sudah dijawab yang tadi. Kita gunakan dengan fuzzy. Makanya disebut state-nya tadi adalah fuzzy state, karena kita gunakan dengan fuzzy. Oke, nah di sini state-nya yang akan kita bahas, yang sudah disinggung tadi. Nah, persentase dari perubahan bulanan dari harga emas tadi akan kita transformasikan ke dalam 21 fuzzy state, ya kan? Dari presentasi yang kecil sampai ke presentasi yang besar. Nah, state ini akan diklasifikasikan dengan menggunakan bilangan fuzzy state ya, bahasa Inggrisnya ini, ya kan, untuk memperoleh anggota dari masing-masing state-nya. Oke, gimana cara klasifikasinya tuh? Nah, di sini kita punya state-nya tadi ada 21 ya kan? Nah, kita punya di sini kita tuliskan jadi S-10, S-9, S-8 sampai S10. Ini ada 21 state. Nah, kita ingatkan lagi di sini adalah fungsi floor di sini merupakan bilangan bulat terbesar, tapi nggak boleh lebih besar dari X. Oke? Oke. Nah, sekarang klasifikasinya seperti apa? Klasifikasinya di sini kita punya untuk I berarti yang ini min 10, min 9, min 8 dan seterusnya. Untuk I itu dari min 9 sampai 9, ya kan? Itu kalau kita punya RT-nya antara min 2,25% sampai 2,25%, maka kita punya nilai I-nya ya kan akan sama dengan RT dibagi 0,225. Kemudian kita punya berapa nilai SI-nya? Nah, SI-nya adalah I ditambah 1 dikurangi dengan RT dibagi 0,225. Kemudian kita dapat SI plus satunya adalah 1 min SI. Nah, selanjutnya ini yang untuk RT-nya tadi kurang dari sama dengan min 2,25, maka kita punya jelas langsung berada di state S-10. Jadi itu nilainya S-10 sama dengan 1. Kemudian di RT lebih dari sama dengan 2,25, maka kita punya state-nya jelas di S10 atau S10-nya sama dengan 1. Nah, ini yang kita akan bahas, yang akan dipahami lagi tentang fuzzy state. Nah, misalkan kita punya di sini RT-nya, ya kan? Kita punya Januari 2017, RT-nya itu 5,10%, ya kan? Nah, di sini berarti kita punya jelas karena dia lebih dari 2,25%, dia jelas ada di state S10. Maka di sini S10 nilainya 1.
Nah, gimana kalau misalkan ternyata nilainya min 1,78? Dia ada di antara min 2,25 sampai 2,25. Setnya masuk ke yang set mana gitu kan. Nah, ternyata nggak cuma masuk satu set aja. Dia masuk set di S-8 dan S-7 dengan prestasi masuknya di set S-8 S-7 itu beda, ya kan? Jadi kita lihat ke sini ya kan. Kita punya I-nya sama dengan power dari min 1,78 dibagi dengan 0,225. Nah, ternyata ini hasilnya itu sekitar minus 7,9 sekian. Nah, karena dia berada di minus 7,9, ini min 7, ini min 8, kita punya dia berada di antara min 8 dan min 7. Ya kan? Berarti ada yang masuk ke set S-8, ada yang masuk ke set S-7. Ya, maka itu digunakan fuzzy tadi. Nah, sekarang nilainya berapa yang masuk ke S-8 atau S-7-nya? Nah, nilainya adalah ini. Kita punya SI-nya, ya kan? Berarti kita punya tadi I-nya adalah min 8, ya kan? Karena ini floor. Jadi kita punya S-8-nya adalah sama dengan min 1 min 8 tambah 1, yaitu min 7, dikurangi dengan RT-nya adalah min 1,78 dibagi dengan 0,225. Oke, nah ini diperoleh hasilnya. Oke, dari sini kita peroleh hasilnya itu sebesar 0,91. Maka dari itu kita punya yang tadi di belakang, kita punya di sini. Nah, kita punya S-8-nya itu 0,91, sementara S-7-nya adalah 1 dikurangi dari S-8-nya tadi. Jadi 0,09. Bahkan kita lihat lagi Markov chain-nya. Nah, jadi dengan menggunakan conditional probability of fuzzy state, dengan state yang tadi sudah didefinisikan, cara-caranya gimana, kita peroleh matriks transisinya adalah sebagai berikut. Nah, banyak banget nggak tuh? Nah, di sini kita punya Markov chain-nya ini, dari S-10 sampai S10, ya kan? Kemudian kita lihat contoh interpretasinya. Nah, di sini lihat ada yang di lingkaran merah, itu adalah 0,98. Apa sih arti 0,98 di sana? Artinya adalah ketika kita punya di bulan ini, ya kan, persentase perubahannya kita berada di state S9. Berapa probabilitas bulan depan itu perubahan harga emasnya jadi berada di state S10? Nah, ya ini 0,98 atau 98% probabilitasnya. Nah, selanjutnya dari Markov matriks transisi tadi, yang Markov chain tadi, kita punya jika di sini dipangkatkan 5. Kenapa dipangkatkan 5? Di sini dari papernya dipangkatkan 5, ya kan? Jadi kita peroleh ini udah hampir mendekati steady state. Jadi kalau misalkan nanti mau dicari steady state lebih steady-nya lagi, bisa dipangkat lebih besar lagi. Bisa P pangkat 10 atau P pangkat 15 dan lain sebagainya. Nah, dari paper ini kita ambil di sini adalah P pangkat 5. Nah, di sini kita bisa peroleh tadi masing-masing step-nya, bernilainya adalah 0,27, 0,02, 0,02, dia kan ini dilihat dari yang mayoritasnya. Dari mayoritasnya diambil, diperoleh steady state-nya adalah P ini, vektor P. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin tadi kita pangkatkan semakin besar, ya kan, dia akan semakin stabil dengan nilai stabilannya adalah tadi P tadi. Nah, kita punya kesimpulannya adalah berarti dalam waktu jangka panjang, ya kan, bisa kita lihat di sini, ternyata probabilitas dia untung, bulannya untung itu berarti kan dari S0 sampai S10, ya kan? Ini yang S0 sampai S10 berarti kan perubahan harga emasnya bernilai positif atau untung. Nah, ini jika kita jumlahkan, ini sekitar 50 lebih. 50-an lebih persen. Sementara sisanya berarti S-10 sampai S-1, di mana perubahan harga emasnya bernilai negatif atau turun. Nah, jadi kita punya di sini dalam waktu jangka panjang, ya kan, dari steady state tadi, banyaknya bulan dengan persentase perubahan harga emas itu untung atau plus atau surplus itu akan lebih tinggi atau lebih banyak daripada banyaknya bulan dengan persentase perubahan harga emas yang mengalami kerugian atau bernilai minus atau defisit. Nah, jadi dari kesimpulan yang pertama, kita punya juga bahwa distribusi probabilitas emas yang tadi kita sudah dapat, itu akan menunjukkan bahwa investor itu akan memperoleh untung atau pengembalian harga emas yang lebih tinggi ketika dalam waktu jangka panjang.
Oke, jadi sekian presentasi aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.